Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih wasaliyah kelas 5 STT Utsman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, pandemi belum berakhir, senantiasa menjaga protokol kesehatan dan berdoa kepada Allah agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu di tema 5F, panas dan perpindahannya, di subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1, 2, dan 5, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 hal yang harus bisa kalian capai, yaitu menjelaskan macam-macam perpindahan, melakukan cobaan dengan cara konveksi dan radiasi. Baik, siapkan buku paket kalian, dibuka subtema 2. Ya, di halaman 41 ya, ada macam-macam perpindahan kalor ya, atau perpindahan panas. Ada 3 hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Ya, maksudnya panas bisa berpindah tempat ya, tetapi harus ada zat perantaranya untuk perpindahan panas tersebut. Contohnya ketika kalian membuat kopi panas ya, atau teh manis panas atau teh tawar panas ya, yang ada unsur panasnya di dalam cangkir. Ketika kalian mengaduk ya dan membiarkan sendok tersebut ke tempat dalam waktu lama di dalam cangkir tersebut, maka akan ada perpindahan kalor ya. Kemana? Ke sendok yang tadinya tidak panas ya, karena didiamkan dalam waktu lama di dalam cangkir yang berisi air panas, maka perlahan-lahan ya partikel panasnya akan berpindah ya dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Jadi otomatis nanti gagang sendok yang akan kita pegang kembali akan terasa panas. Nah, disitulah perpindahannya ya. Jadi ada penghantarnya ya, penghantar dari zat perantara ke sendok yang ada di dalam cangkir. Ya, begitu juga kita misalnya membakar benda padat ya, misalnya besi atau sendok ya yang kita bakar, maka lama-kelamaan besi tersebut pun akan menjadi panas ujung di mana kita memegang besi tersebut. Nah, ini disebutnya konduksi. Perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Ya, jadi hanya perpindahan panasnya saja, airnya tidak ikut naik ke dalam sendok, atau apinya tidak ikut merambat ke mana? Ke besinya, ya. Lanjut, ini macam-macam perpindahan panas. Kemudian yang kedua itu konveksi. Konveksi itu perpindahan melalui zat perantara yang diikuti aliran zat perantaranya. Ya, contoh yang paling mudah itu adalah air yang direbus dalam panci akan mendidih. Nah, konveksinya di mana? Di air mendidih itu. Ya, perpindahan zat panas. Zat panasnya pertama dari mana? Awalnya dari api. Ada perantara nggak di situ untuk air mendidih? Ada. Siapa? Panci. Ya, berubah pancinya itu menjadi panas dahulu. Ya, tidak langsung. Nah, nanti ketika panci sudah panas, maka air yang paling bawah pun akan berubah ya. Akan menggelembung ya, mendidih ya. Mendidih, akan keluar gelembung-gelembung udara yang saling bergantian ya, dari bawah ke atas memutar seperti itu kan gelembung-gelembung ya, dan airnya menjadi rata, semuanya menjadi panas. Yang tadinya cuma sedikit, cuma di pinggir-pinggir, kemudian akhirnya semua menggelembung atau mendidih. Nah, disitulah terjadinya perpindahan kalor ya, perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti aliran zat perantaranya, aliran panasnya ya. Jadi kalau misalnya api dimatikan, otomatis air pun berhenti untuk mendidih. Contoh konveksi ada banyak ya. Yang pertama yang tadi air mendidih, yang kedua memasak bubur kacang hijau yang airnya menjadi panas merata, daging yang jadi gosong ketika dipanggang di atas asap, ada angin laut, angin darat, dan cerobong asap ya. Nanti bisa kalian baca kembali contoh-contoh ini.
Yang terakhir adalah radiasi, perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Nah, kita bisa merasakan panas tapi nggak ada zat perantara langsung yang menghubungkan antara yang kita dapatkan, panas yang kita dapatkan sama asal dari zat panas tersebut ya. Contohnya apa? Seperti api unggun ya. Biasanya kalau orang camping kan dingin tuh. Nah, mereka mengupayakan untuk hangat ya. Mereka biasanya membakar membuat api unggun ya, bukan badan mereka yang dibakar, tapi mereka hanya mendekatkan pada jarak tertentu untuk menghangatkan badan mereka. Contoh paling mudah apa? Lilin ya, lilin kalian bakar, coba kalian taruh tangan kalian dari jarak 5 cm misalnya. Sudah akan terasa ya panasnya. Nah, kualitas panasnya bisa kalian rubah. Misalnya 5 cm terlalu panas kuliah. Bagaimana kalau 10 cm boleh dimundurkan? Nah, sepanjang rasa hangat itu bisa kita rasakan pada telapak tangan kita, maka itulah konsep radiasinya telah terjadi ya. Kita terkena paparan ya. Paparan dari hangatnya api yang dari lilin tersebut. Apalagi contoh yang nyata, yang real. Sinar matahari ya, coba kalian upacara ya, Bulia taruh di jam 8 pagi itu matahari lagi kenceng-kencengnya tuh ya, tidak langsung matahari tidak perlu dia langsung ke menerpa badan kita ya, tapi karena memang yang mataharinya sangat dekat, mungkin posisinya masih awal hari, maka biasanya akan terasa sangat hangat. Beda lagi kalau panas jam 12 siang ya, coba aja kalian berdiri tengah lapangan jam 12 siang panas-panas, wah pasti akan kesulitan ya, panas, gerah ya, bercucuran keringatnya. Nah, itulah konsep-konsep atau macam-macam proses perpindahan kalor, ada yang disertai dengan zat perantaranya, ada yang tidak, ada yang diikuti dan ada yang tidak ya. Selanjutnya ini ada contoh ya, ada satu kegiatan yang di dalamnya itu memuat konveksi, konduksi, dan radiasi, yaitu memasak air. Ya, lanjut dulu ya. Ini ada tambahan, ya, ini perlu kalian catat tentang daya hantar ya. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konduktor dan isolator ya. Konduktor adalah benda atau bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Biasanya dimanfaatkan pada alat masak dari logam, air raksa pada termometer, tabung tembaga pada radiator mobil. Nah, contohnya apa? Ada besi, tembaga, aluminium, silikon, dan perak. Ya, kalau kita menggunakan alat masak dari yang sebaliknya, ya, yang bukan penghantar kalor yang buruk, maka kita akan kesulitan untuk mencapai tingkat kematangan lebih cepat ya, karena lama ya. Misalnya memasak di kayu ya, masak air di kayu, yang ada malah terbakar nanti kayunya ya. Yang kedua, isolator, benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Isolator dapat dimanfaatkan untuk pakaian dengan berbahan wol saat musim dingin ya. Jadi dia malah menutup dingin untuk mendapatkan panasnya. Peralatan rumah tangga juga beberapa ya. Terus ada juga digunakan orang Eskimo dan membuat iglo. Tahu iglo? Iglo itu rumahnya orang Eskimo ya, yang setengah lingkaran. Kalian bisa searching nanti di Google seperti apa ya rumah iglo itu. Contohnya apa? Barang-barang dari isolator itu ada kayu, kaca, kertas, plastik. Ya, karena mereka penghantar panas yang buruk, yang tidak baik ya. Kalian mengaduk kopi yang panas kalau pakai sendok plastik, maka tidak akan terjadi yang namanya konduksi, tidak ada penghantar panas ke plastik ya. Seperti itu ya, dicatat. Ini ada tugas ya, dilakukan mandiri masing-masing, tetapi syaratnya harus dengan pengawasan orang tua. Jadi kalian melakukan aktivitas merebus air. Nah, nanti di kegiatan tersebut kalian jelaskan mana radiasinya, mana konduksinya, mana konveksinya. Ya, terus ketika kalian memasak air ini, kalian menggunakan barang atau benda yang daya hantarnya apa? Isolatorkah atau konduktorkah? Ya.
dikerjakan, kemudian ditulis hasilnya yang rapi, yang bagus, sertakan nama, ya, dan tugasnya tugas apa. Paling lambat besok jam 8 pagi. Ingat, jika terlambat dan tidak ada konfirmasi, maka dianggap tidak hadir dan nilainya 0. Saya Hamdalah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu berikan. Ibu berdoa semoga Allah memudahkan kalian dalam pemahaman ilmu. Tetap semangat, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.